Assalamualaikum. Setelah sekian lama akhirnya aku buat lagi video di YouTube, dan ini karena permintaan kalian. Dari awal emang aku niat buat video kayak acne story gitu, dari perjalanan aku awal mula aku jerawatan sampai jerawatan parah sampai bisa sembuh kayak gimana. Tapi sekarang aku lebih fokus untuk ngejelasin ke kalian gimana caranya aku bisa sembuh. Karena banyak banget pertanyaan yang masuk di Instagram. Gara-gara kemarin video aku yang di Instagram sempat di-repost sama akun pejuang_jerawat yang rata-rata followersnya itu tuh acne fighter. Ternyata acne fighter di Indonesia sangat banyak, Bung. Karena yang nonton video itu aja tuh ada sekitar 30.000 lebih yang nonton. Yang nge-DM aku udah nggak kehitung jumlahnya berapa banyak. Yang komen juga udah banyak banget. Yang komen di Instagram aku sendiri juga udah banyak banget. Jadi aku benar-benar merasa berhutang kalau video ini nggak jadi. Dan maaf karena kalian harus nunggu demi video ini, karena aku juga baru ada waktu sekarang buat videonya. Aku bakalan putar ulang dulu videonya. I have insecurities. I try to ignore them, but it's hard when you feel you're not good enough. I am antisocial. I feel like everyone is judging me based off of what they see. But I'm perfect in all my ways. Don't matter what happened today, just shake it off and restart, because tomorrow. Nah, itu tadi videonya. Kalian bisa lihat kapan aku mulai jerawatan yang parah banget, karena itu tuh aku masukin tanggalnya dimana aku mulai kena jerawat yang parah banget. Itu bulan November paling parah. Terus pengobatannya mulai di bulan Desember tanggal 21 dan bisa sembuh di bulan Januari. Cuman butuh waktu sebulan buat aku sembuh. Sedangkan sebelumnya aku udah nyobain banyak hal, banyak cara, tapi nggak sembuh-sembuh. Giliran aku pakai produk ini, aku bisa sembuh dalam waktu sebulan. Jadi ceritanya, di bulan November kemarin itu awal jerawat aku makin parah. Sebelumnya emang udah parah, tapi aku masih gak peduli sama muka aku. Terus masuk di bulan November, benar-benar udah menggila. Karena waktu itu tuh aku harus begadang tiap malam. Saking hektiknya, aku juga gak ada waktu buat mikirin kondisi muka aku gimana. Sebenarnya aku skincarean, tapi skincare apapun yang kita pakai gak bakalan ada manfaatnya kalau malam harinya kita gak tidur. Karena kan skincare tuh paling bekerja pas kita lagi tidur. Terus gimana cara skincare-nya bisa bekerja? Kalau aku pakai skincare jam 2 atau jam 3 subuh, terus aku tidurnya jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Jadi sama sekali nggak ada manfaat dari skincare apapun yang aku pakai, sampai aku mikirnya gini, ini buang-buang duit nggak sih? Aku pakai skincare tapi nggak ada gunanya juga. Kalau aku pakai krim siang misal, paginya aku pakai, aku cuci muka pakai sabun malam harinya. Bayangin aku nggak cuci muka berapa jam, itu tuh cuman menyumbat pori-pori aku, dan itu juga yang buat jerawat aku makin numbuh lagi. Di situ muka aku benar-benar nggak sehat, makin hari makin hancur. Dalam sehari bisa numbuh 3-5 jerawat bahkan lebih dalam sehari. Sampai aku udah stres, tapi masa bodoh gimana sih? Serahlah. Kalau mau sembuh ya sembuh, kalau enggak. Aku cuman pakai apa yang bisa aku pakai dan apa yang mampu aku beli saat itu. Jadi aku berhenti pakai krim-krim atau serum-serum. Terus aku pakai salep jerawat. Tapi salep jerawat itu kan dia tugasnya nyembuhin jerawat. Jadi aku total salep jerawat di bagian yang berjerawat, tapi besoknya jerawat akan numbuh di spot lain. Salep jerawat kan nggak dipakai semuka-muka nih, tapi ujung-ujungnya aku nyaris pakai salep jerawat tuh semuka-muka, karena semua spot di wajah aku ada jerawatnya. Dan itu cuman buat muka aku jadi kering banget, sampai nge-crack, sampai kulit yang sehat pun udah nggak sehat lagi. Misalnya ada spot-spot yang kulit aku masih agak sehat kayak di sini atau di sini, ujung-ujungnya nggak sehat juga, dia ikutan mengering. Dan gara-gara udah capek, jadi aku berhenti. Aku nggak pakai skincare apa-apa lagi. Kurang lebih 2 minggu barulah aku direkomendasiin sama kakak aku sendiri, yang kebetulan juga seorang acne fighter sama kayak kalian. Kakak aku bilang gini, katanya dia udah pakai MS Glow dan lumayan cocok di kulit wajahnya dia. Jadi dia ngerekomendasiin itu, terus dia sendiri yang beliin aku produknya tanpa cari tahu banyak hal, karena menurut aku ya udah,
aku juga nggak bisa tahu skincare ini cocok di wajah aku apa enggak kalau aku nggak nyobain skincarenya. Jadi aku cobalah pakai paket itu, terus aku beli juga serum aknenya, dan saking awamnya aku pakai serum itu siang malam. Ternyata petunjuknya serumnya dipakai cuman pas malam doang. Tapi ada untungnya, aku pakai siang malam, ternyata aku ngerasa gara-gara itu juga sampai penyembuhan aku tuh bisa berlangsung cepat. Jadi di awal aku pakai MS Glow, aku nopang juga dengan minum obat radang karena waktu itu muka aku udah tergolong radang kulit. Jadi aku minum obat selama 1 minggu pertama sambil aku pakai MS Glow juga. Tapi untuk obatnya aku nggak bisa ngerekomendasiin obat ini buat teman-teman semua karena aku juga kurang paham kandungan dalam obatnya apa. Jangan sampai aku salah dan jangan sampai kalian gak cocok. Jadi aku saranin buat kalian yang memang kulitnya sudah radang dan mau minum obat, silahkan langsung ke apoteker atau kalian konsultasi dulu sama dokter biar lebih bagus lagi. Kalau kemarin aku dapat resep obat itu juga cuman dari rekomendasi temen juga, karena aku udah sebutuh itu, jadi aku konsumsi lah obat itu. Tapi aku nggak sembuh cuman karena obat dan cuman karena MS Glow doang, enggak. Jadi di 1 bulan pertama itu aku benar-benar mau fokus nyembuhin jerawat. Aku mau lihat gimana manfaat MS Glow-nya, gimana manfaat obatnya, tapi aku barengi dengan banyak usaha. Aku yang tadinya nggak pernah olahraga, udah mulai olahraga lagi, udah mengurangi begadang, jadi jam tidurnya yang tadinya tidur pagi atau subuh, selama pakai MS Glow di bulan pertama, aku tidur antara jam 11 atau jam 12 malam, aku kurangi makan gorengan, aku lebih makan makanan yang direbus, sampai tahu pun aku rebus biar nggak digoreng. Aku berhenti minum minuman manis, aku berhenti minum susu, berhenti minum kopi, dan perbanyak minum air putih. Dan hal-hal seperti itulah yang bisa membuat aku sembuh dari jerawat dalam waktu 1 bulan. Bekas jerawat aku emang masih banyak yang merah-merah, yang hitam juga, tapi aku udah nggak stres lagi mikirin itu, dan aku juga udah tidak terbebani lagi dengan itu, karena aku pernah di posisi dimana jerawat aku emang bener-bener nggak kekontrol, nggak ngotak lagi. Dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman, Kak, pas pakai MS Glow purging nggak atau enggak? Aku sama sekali nggak purging, bahkan di 3 hari pertama udah kelihatan progresnya. Di 3 hari pertama, jerawat aku yang biasanya tiap hari numbuh itu udah stop, nggak numbuh lagi. Dia tinggal nyembuhin jerawat yang masih ada di muka aku dan mencegah jerawat lain untuk tumbuh. Jadi jerawat yang sisa-sisa yang kemarin dikeringin dulu sampai akhirnya muka aku juga agak terkelupas, tapi nggak terkelupas parah juga sih. Yang tadinya muka aku agak kusam malah makin cerah. Aku juga nggak ngalamin purging atau tiba-tiba di detox sama krimnya, enggak. Prosesnya tuh gini, dari jerawat aku yang banyak banget, dia tuh berkurang, dia nggak naik turun, bener-bener berkurang sampai habis, sampai beruntusan pun habis, komedo juga bersih. Dia paling numbuh jerawat pas aku halangan doang, atau sesekali adalah beruntusan atau blackhead yang muncul, tapi itu nggak lama juga. Proses penyembuhannya tuh normal, nggak lama. Selagi aku tidak mengganggu jerawatnya, nggak ngopek-ngopek kulit, itu bakalan cepet sembuhnya pakai MS Glow. Sampai sekarang aku pakai MS Glow udah 2 bulan lebih. Paket itu aku pakai 2 bulan. Tapi untuk serumnya aku pakai cuman sebulan, gara-gara aku pakai serumnya itu siang malam. Nah, ada juga nih pertanyaan dari teman-teman, apakah cuman pakai MS Glow doang atau pakai produk lain, masker gimana? Serum lain atau salep jerawat lain atau minum obat lagi gimana? Setelah aku minum obat di 1 minggu pertama itu, aku rutin minum vitamin C atau UC karena vitamin C itu kan bagus buat kulit. Dan aku juga udah berhenti maskeran, entahlah itu sheet mask atau masker organik, aku sama sekali nggak pakai itu semua. Tapi aku nggak tahu apakah MS Glow paket acne ini bisa menyembuhkan bekas jerawat atau enggak, karena bekas jerawat di muka aku memudar, tapi masih banyak banget yang merah-merah tuh masih belum bisa hilang. Dan aku juga nggak tahu apakah seterusnya aku akan cocok dengan produk ini atau nanti jerawat aku bisa numbuh lagi, tapi mudah-mudahan enggak ya.
Dan kalaupun aku cocok dengan produk ini, artinya aku masih bakalan pakai produk ini sampai beberapa bulan ke depan, sampai aku yakin kalau kulit aku udah bener-bener kuat, sampai aku bisa stop pemakaiannya dan pakai skincare yang lebih simple lagi dari ini dan lebih murah dari ini, karena ini lumayan mahal, lumayan merogoh kocek. Nah, yang penting juga menurut aku nih, awal-awal aku pakai MS Glow kan muka aku geradakan banget, kasar, terus sensitif lah sama sentuhan. Sedangkan cara pakai tonernya dituang ke kapas terus digosok di muka. Kulit aku nggak cocok, karena kulit aku nggak boleh ada gesekan sama sekali. Jadi cara aku pakai toner itu cuma disemprot 3 kali, 1 kali di jidat, 2 kali pipi kiri kanan, terus aku tap-tap kayak gini. Kayak orang Korea cara pakai tonernya, aku tap-tap kayak gitu. Dan itu yang buat aku lebih berhemat menggunakan toner, dan menurutku ini juga yang ngebuat muka aku tuh lebih relax aja pakai tonernya, supaya tonernya bisa meresap dengan baik di muka aku. Habis itu aku tunggu 5-10 menit, terus timpa lagi pakai serum. Kayak 5-10 menit aku timpa lagi pakai krim. Awal-awal pakai krim siang itu jatuhnya di muka tuh abu-abu, karena kan orang jerawatan rata-rata mukanya kusam, sedangkan krimnya itu agak cerah, jadi jatuhnya di muka abu-abu. Tapi masuk ke minggu kedua, ketiga, warna krim dengan muka kita tuh udah menyatu, karena muka kita juga udah semakin cerah. Nah, walaupun memang kalau kita pakainya yang benar-benar siang hari terus kena panas matahari, ya pasti bakalan makin kusam, tapi ya nggak apa-apa lah. Dan selama pakai krim siang itu aku juga berhenti make upan, aku cuman pakai krim siang terus timpa pakai bedak tabur biar debu nggak gampang nempel di kulit muka. Terus aku juga memulai hidup dengan lebih bersih lagi. Bahkan kadang kalau tidur aku lapisin tisu kiri kanan sini untuk jaga-jaga aja kalau aku tidurnya miring. Terus aku yang biasanya pakai masker kain udah nggak pernah lagi pakai masker kain, aku beralih ke masker medis. Lebih higienis menurut aku, karena kan debu-debu tuh gampang melekat di masker kain, beda kalau masker medis. Jadi segitu dulu review dan tips-tips dari aku. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Sebelumnya aku juga mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam berucap, karena aku juga jarang buat video, harap dimaklumi. Jangan lupa like, share, subscribe. Tinggalkan komentar di bawah. Buat teman-teman semua, aku siap menerima masukan dari kalian. Semangat terus buat kalian semua. Makasih, see you.